saya banggakan juga dari pengurus NPW Bangka Belitung, di sini dihadirkan oleh Bapak Ansori, Bapak Sekretaris, Bapak Nyawa, dan Bu Sarmili, dan dari Demi, ada semua teman-teman lainnya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, ini memang berangkat dari konsolidasi organisasi kita, bahwa memang pada prinsipnya Ketua Umum ingin kita melakukan konsolidasi ke seluruh daerah-daerah dalam rangka memang untuk memperbaiki kinerja organisasi. Dan hasil dari Mobus kemarin kita membuat satu badan baru, bukan badan sebenarnya, struktur tersendiri yang dibentuk, yaitu ketua untuk pengembangan potensi pemberdayaan wilayah. Itu yang memang dilakukan. Jadi sekarang tidak ada korwil lagi karena dianggap tidak efektif, dan kita mau fokus ke pemberdayaan teman-teman di daerah, baik dari sisi sosial, budaya, politik maupun ekonomi. Nah, ini yang kita lakukan ke depan, bahwa pentingnya organisasi kita ini tidak bisa dipungkiri. Sejak 1998 kita terjadi degradasi konsolidasi organisasi, dan kita baru lakukan belum lama ini, setelah 1 tahun ini kita melakukan konsolidasi. Kita awali dengan membuat rakornas waktu itu di Cibubur. Kita memutuskan beberapa hasil dan rekomendasi yang juga bertujuan untuk konsolidasi. Nah, ini memang tidak hanya Bangka Belitung, tapi hampir semua daerah mengalami hal-hal yang sama, yaitu terjadinya putusnya mekanisme rangkaian dari tata kelola organisasi, karena memang sebelumnya ini tidak terjadi konsolidasi yang efektif. Nah, maka kita sekarang ini sudah mulai membenahi agar terjadi konsolidasi yang efektif. Tidak hanya bicara kaderisasi, terus KTA-nisasi, tapi juga kita sedang melakukan pembenahan. Nah, ini terjadi di hampir di semua daerah, karena memang kita meminta sebelum Mubus itu kita melakukan konsolidasi untuk melakukan muscap. Bagi teman-teman yang tidak muscap saat itu, maka NPW-nya tidak bisa, dia hadir di Mubes tapi tidak punya suara. Dan terus terang saja, baru Mubes kemarin lah dari seluruh NPW yang ada sekitar 12 NPW tidak bisa mengikuti sebagai peserta utuh punya suara, tapi hanya sebatas peninjau. Dan ini kita lakukan bukan semata-mata karena memang mau gagah-gagahan bahwa MPN mau merasa hebat, tidak. Tapi ini adalah proses pembinaan yang kita lakukan agar konsolidasi sampai ke semua jenjang, sampai tingkat ranting, ini bisa kita lakukan konsolidasi. Dan sekarang Ketua Umum sudah menyerahkan full secara organisatoris ini ke MPN. Jadi walaupun ada yang berkirim-kirim atau apapun, Ketum pasti akan direspon, tapi semua akan dikembalikan kepada mekanisme organisasi yang sudah kita sepakati di Mubes kemarin. Jadi ini banyak sekali, mohon maaf, di daerah-daerah ini yang langsung ke Ketum, betul, Ketum harus mengetahui mekanisme organisasi, aturan-aturan yang ada memang harus dikembalikan, dan makanya Ketum mengembalikan kepada MPR. Nah, kalau masalah Bangka Belitung ini berangkat dari masalah Bangka, ya. Ini juga yang sebenarnya juga kesalahan dari kita semua. Kita tidak bisa menyalahkan salah MPN kah, salah NPW kah, salah NPC kah. Saya berharap mengenai laporan-laporan ini wajib diserahkan. Ini banyak sekali MPC, MPW, terutama MPW, ya. Karena kita pembinaan satu bidang di bawahnya itu ke MPW membenahi MPC. Nah, ini saya sampaikan agar semua teman-teman juga tahu bahwa harus ada tata kelola, paling enggak laporan-laporan rutin yang memang kita butuhkan untuk menanyakan perkembangan yang ada.
Makanya kenapa pada saat Rakornas waktu itu di Cibubur di bulan apa ya, September ya? Desember 2018 itu memutuskan hasil untuk melakukan konsolidasi ulang, yaitu menyeragamkan masa bakti baik MPC maupun MPW gitu. Karena pada saat saya mereview, pada saat saya diminta oleh Ketua Umum untuk jadi sekjen, saya review dan saya minta laporan hasil-hasil MPC, MPN tidak punya sama sekali. Walaupun ada, menurut saya tidak sampai 50%-nya. MPN tidak mengetahui sekali proses yang terjadi sampai tingkat MPC, PAC maupun sampai tingkat bawahnya. Nah ini menurut saya harus kita rubah paradigma berpikir kita, karena kita ini sekarang bukan OKP lagi, organisasi kemasyarakatan pemuda, tapi kita sudah menjadi ormas pemuda Pancasila, organisasi kemasyarakatan. Jadi langkahnya pun harus berbeda, tidak seperti dulu lagi. Nah kalau mengenai di bawahnya kita untuk OKP itu sudah ada sekarang bahan-bahan yang kita buat, yaitu Satma maupun Serikandi Pemuda Pancasila. Nah ini harus juga dipahami. Dan juga yang antik menurut saya, banyak juga ketua-ketua di wilayah maupun MPC yang akhirnya ujungnya merasa tersaingi dengan adanya Satma maupun Serikandi. Ini fakta. Nah ini harus diketahui bahwa Satma dan Serikandi ini adalah banom-banom yang dilahirkan oleh kita. Makanya harus saling mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terketua. Merdeka. Pancasila. 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 Terima kasih.